Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan eh, menjelaskan tentang topik saya yang dengan dukungan dari beberapa jurnal yang saya ambil dari internet, yaitu ada 3 jurnal. Nah, di sini topik yang saya angkat yaitu mengenai implementasi sistem pengendalian daya listrik berbasis Internet of Things untuk rumah pintar. Eh, Namun sebelumnya, sebelum masuk ke penjelasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifan Sabala dengan sambung F5512139. Saya angkatan 2021, program studi Teknik Informatika. Eh, Tujuan dibuatnya video ini untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah metode penelitian. Baik, jadi jurnal pendukung yang saya angkat itu ada tiga jurnal, yaitu yang pertama jurnal dengan judul Rancang Bangun Sistem Monitoring Penggunaan Daya Listrik Berbasis IoT. Yang kemudian yang kedua ada jurnal eh, Prototype Sistem Monitoring Konsumsi Energi Listrik. Kemudian yang ketiga, rancang bangun sistem monitoring dan kendali daya listrik pada rumah kos menggunakan Node MCU dan Firebase berbasis Android. Nah, di sini ada 3 jurnal yang saya angkat sebagai jurnal pendukung topik saya. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Di sini yang pertama ada jurnal tentang rancang bangun sistem monitoring penggunaan daya listrik berbasis IoT. Nah, jurnal ini setelah saya melakukan review terhadap jurnal ini, saya mendap, eh, saya menggarisbawahi bahwa jurnal ini dia berfokus pada desain sistem monitoring daya listrik dengan menggunakan teknologi Internet of Things atau IoT untuk membantu eh, mengurangi konsumsi listrik rumah, mengurangi konsumsi listrik rumah tangga yang berlebihan dan tidak terkontrol. Maksudnya, eh, ketika masyarakat ingin mengontrol daya listrik, itu bisa menggunakan sistem ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena eh, seperti yang mungkin teman-teman ketahui atau yang saya ketahui sekarang itu banyak keluhan ataupun eh, apa namanya keluhan lah dari masyarakat kalau mereka boros dalam melakukan atau penggunaan daya listrik tersebut. Nah, kelebihan dari jurnal ini yaitu relevansi dan keaktualan. Maksudnya eh, apa namanya relevansi jurnal ini dia sangat relevan lah istilahnya. Maksudnya topik yang dibahas ataupun eh, topik yang di apa namanya topik yang dibahas itu sangat relevan karena dia dengan mengingat kebutuhan akan penghematan energi listrik di rumah tangga semakin mendesak seiring dengan meningkatnya konsumsi listrik. Kemudian yang kedua, di sini kelebihan yang kedua yaitu implementasi teknologi IoT, yang dimana platform yang digunakan di jurnal ini yaitu dia menggunakan Blink dan microcontroller Node MCU ISP ISP8266. Nah, fungsinya ini dia untuk memonitoring daya listrik atau mengkontrol lah mengkontrol daya listrik di berbagai ruangan. Nah, dia juga memberikan solusi praktis dan modern untuk masalah yang dihadapi.
Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu metodologi yang jelas. Nah, metode yang digunakan di sini yaitu eh, metode Research and Development RAD, yang dimana metode ini dia untuk menguji efektivitas produk yang dihasilkan. Nah, kemudian ada hasil dan efisiensi. Hasilnya di sini hasil penelitian di jurnal ini dia menunjukkan bahwa alat yang digunakan atau alat yang dirancang itu memiliki efisiensi yang tinggi. Dia sekitaran, kalau saya tidak salah ingat, itu 98 sampai 99%. Nah, sangat efisien kan, teman-teman. Nah, jadi dalam memutar daya listrik yang merupakan indikator positif keberhasilan sistem ini. Jadi sangat efisiensi hasil dari eh, apa namanya, hasil dari penelitian pada jurnal ini. Kemudian adapun kekurangan dari jurnal ini yaitu eh, ruang lingkup ruang lingkup pengujian. Ini masih, kalau menurut saya setelah saya review itu masih lumayan kurang, karena pengujian yang dilakukan itu hanya di beberapa jenis beban listrik yang contoh misalnya dua lampu, kipas angin, pengisi daya laptop. Nah, mungkin kalau dia menggunakan lebih banyak lagi apa namanya contoh pengujian, mungkin bisa eh, lebih kompresif lah. Kalau kalau lebih banyak lagi, lebih luas lagi memberikan gambaran. Nah, kemudian yang kedua ada data dan analis, yang dimana jurnal ini dia dapat ditingkatkan dengan menyediakan analisis data yang lebih mendalam mengenai pengaruh faktor eksternal. Nah, kemudian yang ketiga, kelemahan yang ketiga yang saya dapatkan setelah saya men-review yaitu komponen ekonomi, yang dimana tidak ada analisis mengenai biaya pembuatan dan implementasi sistem ini di rumah tangga. Maksudnya tidak ada anggaran biaya berapa besar keluar RAB-nya dalam membuat sistem ini. Itu salah satu yang saya dapatkan apa namanya kekurangan pada jurnal ini. Itu eh, penjelasan hasil review dari salah satu jurnal, yang dimana jurnal tentang rancang bangun sistem monitoring penggunaan daya listrik berbasis IoT. Kemudian yang kedua, jurnal yang kedua yaitu ada jurnal Prototype System Monitoring Konsumsi Energi Listrik. Nah, pada jurnal kali ini eh, dia menggunakan beberapa metode untuk menggambarkan sistem monitoring energi listrik. Nah, yang hardware yang digunakan yaitu Node MCU ESP8266. Dia sama seperti hampir sama dengan jurnal yang pertama. Dia menggunakan microcontroller Node MCU ESP8266. Sini dia merupakan pusat kendali atau yang memonitoring, dan juga dia terhubung ke internet. Kemudian ada sensor PZM004T. Sensor ini dia mengukur tegangan arus daya dan juga faktor daya dan juga energi dari listrik itu sendiri. Kemudian proses perancangan sistem pada jurnal ini dia eh, eh, apa namanya dia menunjukkan beban yang digunakan dalam peralatan rumah tangga seperti rice cooker, televisi, kipas angin, dan lain-lain. Nah, beban-beban ini itu diukur menggunakan sensor PZEM004T dan data arus serta tegangan dari tekanannya atau listriknya itu dibaca oleh microcontroller Node MCU ESP8266. Dia melalui port komunikasi. Kemudian yang kedua, proses perancangan sistem yang kedua ada protokol komunikasi. Dia menggunakan protokol eh, yang dimiliki oleh sensor PZEM dengan pustaka pemrograman yang diperlakukan untuk berkomunikasi dengan modul PZEM. Kemudian ada penggunaan platform cloud.
yang dimana Ubidots platform ini terbuka, platform cloud yang terbuka yang digunakan untuk menyimpan data hasil pembacaan sensor. Nah, aplikasi Ubidots juga ini dia memastikan bahwa firmware pada node MCU pada controller, microcontroller itu dia memastikan bahwa microcontroller itu bekerja dengan benar dan menampilkan data parameter listrik serta konsumsi energi. Kemudian yang kedua ada efek psikologis pada pengguna. Nah, data besarnya biaya yang harus dikeluarkan berdasarkan konsumsi energi yang ditampilkan pada platform Ubidots dan layar LCD. Nah, ini dia memberikan prediksi biaya yang akan dikeluarkan selama pemakaian energi. Kemudian ada tahap pengembangan yang dimana yang pertama ada pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur tentang penelitian yang relevan. Kemudian desain sistem mencakup perancangan sistem, monitoring daya, implementasi dan uji coba sistem. Kemudian pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui kehandalan sistem dengan indikator persentase keberhasilan. Dari jurnal ini, hasil review ini saya dapat simpulkan bahwa jurnal ini dia menunjukkan bahwa metode yang digunakan adalah kombinasi antara perancangan sistem hardware dan integrasi software dengan platform cloud untuk monitoring data secara real time. Itu hasil review dari jurnal pendukung yang kedua yang saya ambil. Kemudian lanjut pada jurnal pendukung yang ketiga itu saya mengambil yang berjudul tentang rancang bangun sistem monitoring dan kendali daya listrik pada pada rumah kos menggunakan Node MCU dan Firebase berbasis Android. Nah, hampir sama dengan jurnal yang pertama dan kedua, jurnal ketiga ini dia metodologinya dijelaskan cukup rinci, yang dimana dia mencakup ada perangkat keras, yang dimana perangkat keras di sini ada microcontroller Node MCU sebagai microcontroller utama, kemudian sensor PZM004T untuk mengukur tegangan dan arus listrik, kemudian relay untuk kendali on-off aliran listrik. Pasti teman-teman ya mungkin sudah tahu atau kalau belum tahu apa itu relay dan juga sensor ini microcontroller mungkin bisa dicari di internet. Kemudian ada perangkat lunak. Perangkat lunak digunakan di sini ada Firebase, yang dimana dia digunakan untuk menyimpan data real time, data-data tegangan dari apa hasil dari yang dibaca oleh sensor pada tegangan arus listrik itu disimpan pada Firebase. Kemudian aplikasi Android untuk memonitoring dan kendali jarak jauh. Jadi si konsumen atau si masyarakat ini dia tinggal memonitoring atau melihat tegangan yang dibaca oleh sensor itu melalui Android, aplikasi Android. Kemudian hasil dan diskusi eh, dari sistem atau dari jurnal ini itu hasil pengukuran sensor itu dia menunjukkan eh, akurasi kesalahan sebesar kurang lebih 1/8 yang merupakan hasil yang cukup baik untuk aplikasi ini. Nah, pengujian aplikasi dia menunjukkan bahwa sistem dapat memantau daya pada tiap kamar kos secara real time yang mendukung klaim penulis mengenai keefektifan sistem yang dikembangkan. Jadi eh, dari hasil penelitian pada jurnal ini dia sangat cukup baik eh, penggunaan aplikasinya. Kemudian adapun kelebihan dari jurnal ini atau dari sistem yang dibuat pada jurnal itu ya yang pertama kompresif atau dia menjelaskan seluruh proses mulai dari perancangan hingga implementasi. Kemudian relevan juga dia menggunakan teknologi terkini IoT yang relevan dengan kebutuhan modern. Kemudian ada menyediakan detail teknis yang cukup untuk replikasi dan
pemahaman lebih lanjut. Namun ada kekurangan dari jurnal ini yaitu visualisasi hasil mungkin bisa diperbaiki dengan menyertakan lebih banyak visualisasi data hasil pengujian. Kemudian ada yang kekurangan yang kedua, evaluasi lebih banyak evaluasi kuantitatif dan kualitatif bisa memberikan gambaran lebih baik tentang kinerja sistem. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari jurnal ini, yaitu dia menyatakan bahwa sistem yang dirancang mampu memantau dan mengendalikan daya listrik pada rumah kos secara efektif dan efisien. Tentunya ini memberikan solusi praktis bagi pemilik kos untuk mengelola konsumsi daya listrik, mencegah pemborosan dan menghindari kerugian finansial. Nah, secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bidang monitoring dan eh, kendali daya listrik berbasis IoT dan menunjukkan penerapan yang praktis secara relevan dengan kebutuhan pengguna. Baik, jadi itu tiga dari eh, jurnal yang saya angkat sebagai jurnal pendukung pendukung eh, topik saya, yang dimana topik saya yaitu implementasi sistem pengendalian daya listrik berbasis IoT berbasis Internet of Things untuk rumah pintar. Nah, kalau apa rancang-rancang saya untuk topik saya ini saya mau angkat yaitu eh, ya sistem untuk memonitoring atau pemantauan tentang daya listrik yang ada di rumah ataupun kos, dia menggunakan IoT. Namun dia berbasis IoT, namun dia menggunakan web. Jadi si konsumen itu tinggal memantau atau melihat, memonitoring daya listrik atau penggunaannya itu tinggal melalui website yang insya Allah akan dibuat. Nah, kenapa saya mengangkat topik ini atau studi kasus ini? Karena eh, ada beberapa masyarakat itu memiliki keluhan yang dimana mereka mengeluhkan bahwa eh, banyak pengeluaran dalam pembelian pulsa listrik yang mana disebabkan oleh mereka tidak tahu atau tidak penggunaannya tidak terkontrol sehingga terjadilah pemborosan ya yang terjadi pada daya listrik itu sendiri. Nah, itu tujuan saya mengangkat eh, topik ini agar mempermudah si konsumen untuk menggunakan daya listrik agar tidak boros lagi. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua, kepada dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, kepada eh, oknum-oknum yang membantu. Saya ucapkan juga terima kasih kepada eh, teman sekalian. Mungkin ini data diri saya, nomor WA saya bisa dihubungi kalau ada keperluan ataupun apa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.